tahunya dapat, bukan dapat pahala tapi dosa. Karena tidak boleh, kalau nggak boleh itu biar bentuknya bagus tapi tidak boleh ya haram, dapat dosa. Yang ketiga, yang keempat itu adalah puasa makruh. Puasa makruh itu puasa-puasa di hari Syak, hari apa itu makruh. Atau puasa setelah Sya'ban ke belakang, tanggal 16 ke belakang. Dari awal tidak puasa tapi 16-nya puasa ke belakang itu makruh. Yang saya maksud sekarang ini bukan puasa Ramadan, juga bukan puasa haram, juga bukan puasa makruh. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah puasa sunnah. Ada sedikit perbedaan antara puasa fardu dengan puasa sunnah. Kalau puasa fardu, katakan puasa Ramadan, ini niatnya harus tabiin dulu ya. Artinya harus niatnya diniatkan pada waktu malam hari. Setelah masuk maghrib itu sudah masuk waktunya niat puasa. Kalau puasa fardu, puasa kafarah juga begitu, puasa nazar juga begitu. Niatnya harus pada malam hari setelah maghrib sampai terbit fajar subuh. Itu kalau puasa fardu. Artinya kalau orang puasa Ramadan niatnya pagi-pagi setelah subuh itu tidak sah. Tidak sah puasanya. Tapi kalau puasa sunnah niatnya ini yang penting walaupun pagi jam 10, jam 11 sebelum lengser matahari itu boleh. Asal yang penting sebelum niat itu tidak melakukan pembatalan. Nabi Muhammad itu sering begini. Dari pagi setelah fajar tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, lalu keluar dari masjid, masuk ke keluarganya, nanya pada salah istrinya, punya apa sekarang? Makanan, minuman, punya apa? Tidak punya apa-apa Rasul. Tidak punya sarapan, tidak punya apa. Yang mau dimakan tidak ada. Itu Rasul. Ya kalau begitu saya puasa saja sekali. Puasa sunnah. Artinya apa? Beliau puasa itu dari niatnya setelah fajar. Pada waktu pagi sudah terbit matahari. Itu perbedaannya. Jadi perbedaannya antara puasa sunnah dengan puasa fardu masalah niat. Kalau puasa fardu harusnya pada malam, tapi kalau puasa sunnah itu boleh niat pagi-pagi, batasnya sampai lengser matahari. Kalau sudah lengser matahari, maka waktu niat puasa itu sudah tidak ada, puasa pagi, puasa sunnah. Jadi perbedaan yang kedua satu. Terus yang kedua perbedaannya, kalau puasa fardu Bapak, kalau kita mulai niat maka tidak boleh dibatalkan, kecuali batal dengan sendirinya. Artinya dengan sendirinya dia melakukan pembatalan yang membatalkan puasa. Ya, itu batal dengan sendirinya artinya. Tapi kalau dibatalkan, satu contoh bahwa dia puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarat, kemudian dia langsung membatalkan, berhenti makan atau minum, ini tidak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Sama dengan sholat fardu. Sholat fardu ini tidak boleh dibatalkan. Kalau sudah masuk sholat fardu, ini tidak boleh dibatalkan, berhenti tanpa ada uzur, hadas dan seterusnya, ini berhenti, hukumnya haram. Tapi kalau sholat sunnah itu boleh. Makanya ketika orang itu sholat dipanggil bapak ibunya, waktu sholat fardu tidak boleh berhenti. Tapi kalau sholat sunnah dipanggil bapak ibu, ini sunnah berhenti. Cok berhenti dulu, tidak apa-apa. Maka itu lebih afdal karena menyambut panggilan orang tua. Nah, kalau puasa juga puasa kalau betul tidak berhenti, tapi kalau sunnah itu boleh, itu berhenti, tidak apa-apa. Makanya kata Rasulullah SAW, as-shaimul mutatawwi amiru nafsi.
As-saimul mutatawwi'u amiru nafsihi. Orang puasa sunnah itu apa kata dia, apa kata dirinya, mau berhenti ke, mau teruskan ke, terserah. Paling-paling kalau berhenti ya hasil apa? Hasil niatnya apa? Dari pagi niat puasa, di jam 11 kayaknya capek dan bagaimana terus ini berhenti tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi kalau keluar itu tidak boleh. As-saimul mutatawwi'u amiru nafsihi. Seterusnya puasa-puasa itu ya, puasa-puasa ini banyak macamnya banyak. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa sunnah banyak, ada puasa Senin Kamis, kemudian ada puasa hari putih. Hari putih artinya tanggal 13, 14, 15 itu disebut ayyamul bayad. Karena apa disebut hari putih? Karena waktunya bulan terang sinarnya nampak jelas, itu disebut hari putih. Tanggal 13, 14, 15 itu namanya shaumu ayyamil bayad atau shaumu ayyamil bid. Kemudian ada juga puasa awal bulan, ada juga puasa tengah bulan, ada juga puasa di akhir bulan. Ini Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau sudah hampir meninggal. Beliau berseru kepada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, "Awsani fadili sallallahu alaihi wasallam bi thalathi." Rasulullah itu berwasiat memesan kepada saya dengan 3 perkara. Pertama, an-qutira qabla an-anam. Saya diperintah untuk sholat witir sebelum tidur. Sebelum tidur, kamu Abu Hurairah jangan tinggalkan witir. Yang ketiga, an-asuma salasata ayyamin fi kulli syahrin. Diperintah puasa 3 hari setiap bulan, yaitu prakteknya awal bulan, pertengahan bulan, kemudian di akhir bulan. Yang ketiga, an arja'ar atau itu diberitahu Rasulullah dipesan jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Jadi beliau itu dipesan begitu oleh Rasulullah. Kemudian puasa yang ingin saya bahas di sini adalah puasa Rajab. Puasa Rajab. Rajab ini memang disunahkan puasa di dalamnya. Tapi secara spesifik, secara khusus pahalanya pahala begini, begitu banyak terus macam-macam. Ini menurut pakar ahli hadis, ini tidak ada hadis yang menjelaskan yang disebut hadis itu sahih atau hasan. Tapi ada juga menurut pakar, bukan saya bukan pakar, tapi pakar mungkin. Pakar ya. Ada juga hadis-hadis yang derajatnya itu dhaif. Yang banyak itu maudhu, yang ada kaitannya dengan masalah-masalah puasa Rajab. Tapi bukan tidak boleh puasa Rajab, boleh saja, tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh menurut hadis yang dijelaskan secara hadis maudhu itu adalah secara pahala-pahala yang berlebihan, ucapannya khusus dan seterusnya itu. Tapi kalau secara umum puasa Rajab ini memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak ada kaifiyah khusus dan pahala-pahala khusus yang memang sangat-sangat luar biasa. Tidak ada hadisnya itu yang hadis itu nilainya hasan atau sahih. Paling bagus hadis yang menjelaskan puasa Rajab itu adalah hadis dhaif. Kalau sudah berkaitan dengan hadis dhaif puasa Rajab itu menurut ulama-ulama muhaddisin, kalau memang ada hadis dhaif yang menjelaskan, maka itu boleh diamalkan selama kaitannya dengan fadhailul amal. Ya, fadhailul amal tidak ada kaitannya dengan masalah hukum, tidak ada kaitannya dengan masalah tauhid,
akidah, tidak ada kaitannya dengan masalah halal haram, hanya dengan fadail saja kaitannya, bahwa siapa begini pahalanya begini itu namanya fadail. Termasuk orang puasa Rajab ya, puasa Rajab itu namanya fadail. Makanya ada seorang ulama besar yang namanya Ibnu Hajar menulis kitab risalah kecil seperti ini. Namanya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Tabyinul Ajab bima warada fi fadilati Rajab. Ini kalau di sini tidak ada. Ini saya beli dulu waktu belajar di Makkah, saya beli ini. Nah, di sini dijelaskan menurut beliau selaku pakar hadis, ya, lam yarid fi fadli Rajab kata beliau hadisun sahihun wala hasanun, bal aktsaru ma warada fihi hadisun maudhu'un aw dhaifun, kata beliau. Jadi tidak pernah terjadi, tidak pernah ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa-puasa Rajab, di mana hadis itu hasan atau sahih, tapi yang ada itu adalah hadis-hadis maudhu yang banyak dan hadis dhaif. Oke lah, kita setuju bahwa hadis maudhu memang ada banyak disebutkan di sini juga ada, tapi kita ambil dhaif-dhaifnya saja. Yang maudhu tidak usah kita amalkan. Maudhu itu hadis buatan orang, Pak. Bukan dari Rasulullah, Pak. Buatan orang, buatan manusia, sengaja dibuat karena memang ada maunya, ada keinginan, mungkin pendapatnya atau keinginannya supaya didukung oleh hadis yang dia buat itu. Termasuk hadis-hadis yang banyak sekali buatan palsu itu. Hadis palsu itu adalah hadis yang ada kaitannya dengan akidah Syiah itu sangat-sangat banyak hadis yang maudhu, hadis yang buatan. Sampai-sampai ada pakar Syiah itu namanya Syekh Al-Majlisi itu menulis kitab yang hampir semuanya itu penuh dengan hadis palsu, itu kurang lebih 110 jilid. 110 jilid tebal-tebal yang ada di Jawa Timur ini hanya satu orang yang punya, yaitu Habib Zaid Ahmad Al-Ampel yang sekarang sudah meninggal. Teman saya dulu waktu saya mengurusi Syiah Sampang itu. Jadi itulah kitab 110 jilid, namanya kitab Biharul Anwar. Ya. Biharul Anwar. Jadi memang ulama-ulama dulu ada yang jujur, ada yang tidak. Yang tidak jujur itu buat hadis sendiri, buat hadis palsu untuk mendukung pendapat dan keinginannya, untuk mendukung akidahnya sendiri yang tidak karu-karuan itu. Jadi buat hadis begitu. Jadi memang waktu itu dulu itu memang ada juga kelompok-kelompok atau sekte-sekte yang memang kalau ada keinginannya, ada maunya untuk mencetuskan sebuah aliran atau mazhab atau pendapat atau akidah, itu banyak yang buat hadis gitu ya. Makanya alhamdulillah memang di kita di Sunnah wal Jamaah pakar-pakar hadis ini memang luar biasa. Termasuk Imam Bukhari ini. Imam Bukhari ini walaupun bukan orang Arab, tapi dia orang Bukhara yang sekarang Rusia. Tapi masya Allah, beliau betul-betul ahli dan betul-betul oleh Allah beliau diberi sinar ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau pernah dibuat iri oleh orang lain iri pada beliau karena beliau bukan orang Arab, tapi tentang hadis sangat-sangat menguasai. Dites semuanya, dites 10 hadis dibaca dibolak-balik sanadnya itu dari bulan dibalik oleh orang yang ngetes itu, dibaca di depan Imam Bukhari. Setelah dibaca, kemudian Imam Bukhari mengatakan, diulas semuanya, hadis kamu yang pertama itu salah, rututan sanadnya ini salah, yang benar ini begini. Dibolak
bolak-balik yang mana itu. Tapi oleh Bukhari dibenarkan semuanya, diperbaiki. Yang kedua, kamu itu salah juga, benarnya begini sampai disebut itu. Akhirnya apa? Akhirnya ulama-ulama sekitarnya itu semuanya tunduk dan taslim kepada Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Makanya yang dibuat pedoman, dibuat acuan di sini dalam masalah hadis itu ada Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari sudah menyatakan ini hadis sahih, yang lain sudah diam semua, tidak berani membantah di zamannya itu, Pak. Ya juga sekarang, yang dibuat acuan sekarang itu adalah Sahih Imam Bukhari dan kitab-kitab tulisan-tulisan beliau Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Ya, alhamdulillah. Kemudian tentang masalah Rajab ini memang banyak, Pak, hadis-hadis yang memang diutarakan oleh para perawi-perawi yang memang pahalanya itu luar biasa. Pahalanya luar biasa. Satu contoh masalah Ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ra'aitu lailatal mi'raj nahran. Saya melihat, kata Nabi dalam hadis ini, pada malam Lailatul Mi'raj sebuah sungai, ya. Sebuah sungai, ma'u, airnya sungai itu ahla abyadu minal laban, lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada susu madu, ya. Airnya lebih lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu dan lebih harum daripada misik. Kata Nabi, saya matur kepada Jibril, itu sungai apa itu Jibril? Jibril bilang, itu sungai liman shalla fi Rajab, liman shalla alaika fi Rajab. Itu sungai Muhammad, itu adalah sungai bagi orang dari umatmu yang banyak selawat padamu di bulan Rajab, gitu ya. Ini hadis ada yang mengatakan maudhu, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif, gitu ya. Kemudian artinya apa? Artinya bulan Rajab itu menurut hadis ini punya keistimewaan, punya keutamaan daripada bulan-bulan yang lain selain Ramadan, begitu. Sehingga orang yang baca selawat saja pada bulan Rajab itu oleh Allah disiapkan sungai yang luar biasa, yang putihnya seperti susu airnya, manisnya seperti madu, harumnya seperti minyak misik, bahkan lebih dari itu. Oleh karena itu ulama-ulama ini menyatakan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan kefadilan, keistimewaan bulan Rajab itu tidak ada hadis yang hasan dan juga tidak ada hadis yang sahih. Paling-paling yang ada itu adalah hadis maudhu dan dhaif. Maudhu itu palsu, dhaif itu lemah. Tapi maudhu itu buang, sudah jangan ambil sama sekali. Yang dhaif masih boleh kita ambil. Boleh kita ambil, boleh kita mengamalkan hadis yang dhaif itu, ya. Tidak apa-apa. Menurut orang-orang ulama hadis. Kemudian secara umum dalil umum itu memang ada yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu secara umum tadi. Nabi pernah bilang dalam hadisnya kepada sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, sumu fi syahril hurum, fi syahrillahi hurum. Satu riwayat, sumu fi syahrillahi haram. Puasalah kalian dalam bulan Allah yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan Allah sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi minha arba'atun hurum. Setelah saya tanya lihat tafsir Ibnu Katsir yang disebut di antaranya sesungguhnya bulan itu 12 dalam kitab Allah
Sebagian dari nurul itu adalah 4 yang hurum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Ibnu Katsir itu dijelaskan berdasarkan Rasulullah juga menjelaskan di Ibnu Katsir arba'atul hurum itu adalah bulan 4 yang oleh Rasulullah secara umum sunnah dilaksanakan puasa di dalamnya itu adalah 1 Dzulqa'dah. Kata orang Madura bulan Tekepek. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Yang keempat bulan Rajab. Itu sunnah diisi dengan kegiatan puasa. Jadi secara umum ini namanya dalil umum, Pak. Dalil umum ini tidak membatasi. Boleh kita puasa 2 hari, boleh 3 hari, boleh 4 hari, boleh setengah bulan dan seterusnya. Puasa terus tidak apa-apa. Tapi kalau menurut Syafi'i, Rajab semuanya diisi dengan puasa, itu makruh kata beliau. Karena apa? Khawatir tasyabbuh serupa dengan puasa Ramadan. Rasulullah saja ini tidak pernah puasa 1 bulan penuh selain Ramadan. Tapi beliau bulan Sya'ban hampir seluruh Sya'ban beliau puasa, tapi tidak utuh. Karena apa? Karena takut tasyabbuh dengan bulan Ramadan, di mana yang bulan Ramadan itu adalah puasa wajib. Jadi beliau puasa Sya'bannya itu lebih banyak daripada tidak puasanya. Hampir 1 bulan beliau puasa di bulan Sya'ban. Kemudian di sini ada ulama yang menukil hadis tentang fadilahnya Rajab di sini. Yang menukil siapa? Yang menukil itu ada seorang imam besar namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau adalah pakar hadis juga pakar fikih, gitu ya. Beliau menukil sebuah hadis, menulis risalah kecil, di antaranya ada hadis yang beliau mengeluarkan ini. Qala rahimahullah taala, ya. Harus pakai dengan dengim. Kalau tidak pakai dengan deng tidak jelas. Jelas. Kalau pakai dengan deng, ada. Akhraja Syirazi fil Alqab wal Baihaqi fi Su'al an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Ini hadisnya. Dan di sini lain riwayat. Asyaddu bayadan min al-laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Wa hasan man shoma yaman fi Rajab min Rajab. Barang siapa puasa 1 hari saja hari Rajab, saqahu Allah min dzalikan nahr, maka dia dikasih air minum dari sungai itu. Jadi 1 hari saja, Pak. Puasa hari Rajab 1 hari saja, maka dia itu dikasih minuman dari sungai itu. Ya milih, Pak, milih susunya, madunya terserah. Kalau kita tadi itu kan tanda tambahnya atyabu minal miski itu. Ini tidak ada. Ya, ini tidak ada. Nah, ini Ibnu Hajar yang mengeluarkan. Ibnu Hajar Al-Haytami pakar hadis juga pakar fikih, tapi beliau dalam risalahnya itu tidak komentar. Apa ini hadis sahih? Apa ini hadis dhaif? Apa ini hadis hasan? Apa ini hadis maudhu? Tidak komentar beliau. Biasanya kalau pakar hadis mengeluarkan hadis dengan lengkap riwayatnya, tapi beliau tidak komentar apa-apa, biasanya hadisnya itu shalihun lil amal, pantas dan boleh untuk diamalkan, gitu ya. Jadi kita sudah percaya sama ini saja, Pak. Tidak usah repot-repot. Walaupun kita banyak yang ngeritik, kenapa sih orang NU atau ahli sunnah kok puasa Rajab begini-begini? Sudah, jangan didengar dulu. Kalau sampai mau puasa, sudah puasa saja. Tidak usah bertengkar masalah ini. Hadisnya ada di sini. Di sini ulama hadis, pakar hadis mengeluarkan hadis ini, tapi beliau tidak komentar. Apa ini hadis dhaif, apa hasan, apa maudhu, apa tidak. Berarti kata ulama, kalau seorang ulama hadis mengeluarkan hadis tapi tidak komentar apa-apa setelahnya, berarti hadis itu pantas dan boleh untuk diamalkan. Shalihul lil amal, boleh
diamalkan. Ini Ibnu Hajar. Ini Ibnu Hajar ulama besar, Pak. Dia orang Mesir, orang Yaman, tapi akhirnya pindah ke Mesir, kemudian pada akhirnya endingnya di Makkah. Beliau banyak tulisannya, banyak karya-karyanya. Banyak karya-karya beliau yang memang bisa dibuat acuan oleh para ulama. Contohnya seperti kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Beliau karangannya nulis Tuhfatul Muhtaj itu 8 jilid besar-besar itu karangannya. Kemudian beliau banyak nulis juga Fatawa Kubra. Jadi sudah banyak tulisan beliau itu dibuat referensi oleh para ulama-ulama setelahnya. Ibnu Hajar ini. Kemudian yang kedua hadis yang dinukil oleh beliau qala rahimahullah wa akhraja Abu Muhammad Al-Khallal fi Fadail Rajab. Seorang ulama namanya Abu Muhammad Al-Khallal. Beliau nulis juga rangkuman-rangkuman hadis dalam Fadilah Rajab. Diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala shaumu awwal yawmin min Rajab kaffaratu salati sinin. Shaumu awwal yawmin min Rajab kaffaratu salati sinin. Puasa hari pertama di bulan Rajab itu bisa menembus dosa 3 tahun. Luar biasa kan? Dosa kecil, Pak. Dosa besar harus taubat dong. Khusus ya. Dosanya nyolong, dosanya ngerampok, dosanya korupsi, dosanya minum khamr, minum arak, dosanya nyabu, ini harus taubat khusus. Ini maksudnya dosa besar yang sudah dia lakukan 3 tahun yang lalu. Puasa 1 hari Rajab dihapus dosanya itu. Dosa kecil ya. Dihapus dosa. Shaumu yaumi awal yaumi min Rajab ya kaffaratu salasi sinin. Puasa 1 hari pertama di bulan Rajab itu bisa menembus dosa 3 tahun. Watsani, puasa di hari kedua kaffaratu salatain, bisa menembus dosa yang lalu 2 tahun. Watsalits, puasa hari ketiga di bulan Rajab kaffaratu sanatin, bisa menembus dosa 1 tahun. Luar biasa kan? Ya mudah-mudahan marilah kita nanti lakukan. Barangkali kita tidak bisa puasa 10 hari, ngambillah 3 hari saja. Tanggal 1 Rajab, tanggal 2 Rajab, tanggal 3 Rajab. Jangan sampai tidak puasa sama sekali. Jangan pakai alasan apa hadisnya itu maudhu dan saudara. Secara umum tahu hadis, Pak. Yang maudhu dan ada dhaifnya ini yang menjelaskan rinci seperti ini, gitu ya. Tapi kalau tadi menurut isinya ayat juga, ini masuk Rajab itu dalam masa Syahrul Hurum, jadi bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara umum puasa bulan Rajab itu masuk, termasuk isi kandungan Al-Qur'an, juga isi kandungan hadis sahih. Cuma yang ada hadis maudhu'nya, yang ada hadis dhaifnya, yang mungkin kita ambil sebagian, ini hadis yang menjelaskan rinci seperti ini. Puasa awal Rajab bisa menembus puasa dosa 1 tahun. Ini rinci kan namanya. Itu yang ada dhaifnya, ada maudhu'nya itu, gitu ya. Jadi insyaallah kalau dalam masalah-masalah fadhail ini ulama sudah banyak yang membolehkan kita melakukannya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan. Amin. Allahumma amin. Kemudian di sini saya buka tulisan Ibnu Hajar Al-Haytami ini ya. Saya baca hadisnya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar biar tidak ada kesangsian di antara kita semuanya, karena yang kadang-kadang orang itu ibadah tapi banyak yang mencemooh, kemudian kita keikhlasannya itu berkurang, gitu ya. Mudah-mudahan kita sabar. Amin. Allahumma amin. Di sini endingnya hadis ini termasuk hadis dhaif ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak saya baca sanadnya banyak ini.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman min Rajab adzala siyama syahrin. Ini barang siapa puasa satu hari di bulan Rajab dari Rajab, maka puasanya itu sama dengan puasa satu bulan. Wa man shoma minhu sab'ata ayyam uliqat anhu abwabul jahim. Barang siapa sampai 7 hari puasa, maka digembok neraka jahim untuknya. Artinya dia tidak akan dimasukkan neraka. Jadi hal-hal yang seperti ini yang memang ada umumnya dan ada dhaifnya. Atau kalau kita sudah tidak pakai ini, puasa sajalah kita menurut dalil umum. Tidak usah kita mengurus pahala-pahala itu, ya, tidak usah. Itu lebih bagus, lebih ikhlas, Pak. Ya, lebih ikhlas, lebih bagus itu. Tidak usah kita banyak pahala di puasa, tidak usah. Kita dikasih alhamdulillah, enggak dikasih itu sudah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keikhlasan itu ada tingkatannya. Kalau kita baca di kitab-kitab tasawuf, keikhlasan itu ada 3 tingkatan. Pertama adalah ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cintanya itu benar, Pak. Ibadahnya itu tidak mengharap apa-apa. Tidak mengharap apa-apa. Tidak mengharap surga, ya. Tidak mengharap, tidak takut neraka. Pak Husnul, kenapa sampean kok nyembah Allah? Kok taat kepada Allah? Dia jawab, iya, karena Allah itu adalah zat Tuhan pencipta yang berhak dan wajib untuk disembah. Tidak ada masalah pahala di situ. Tidak ada masalah perintah atau tidak. Diperintah tidak diperintah, saya akan nyembah Allah. Kenapa? Allah itu adalah zat Tuhan yang wajib kita sembah. Diperintah atau tidak, kita harus. Ini yang paling tinggi keikhlasannya. Yang kedua itu adalah ikhlasul arifin. Ikhlasnya orang-orang yang arif billah. Yang arif billah. Kenapa? Kalau ditanya arif billah, kenapa kamu nyembah Allah ya orang arif billah? Iya, karena saya diperintah. Ikut perintah. Artinya kalau tidak diperintah, tidak nyembah Allah mereka. Makanya dia ikhlas. Tapi ikhlasnya nomor 2. Dibanding dengan yang pertama tadi, ini di bawahnya masih. Terus yang ketiga itu adalah ilahus sholihin al-mu'minin al-am. Ikhlasu ammatil mu'minin. Ikhlasnya pada umumnya orang-orang mukmin. Kalau ditanya, kenapa kamu Pak Mujadi kok nyembah Allah, kok sholat, kok puasa ini? Saya takut dibakar di neraka. Kok karena baca lepas atau kok itu? Takut karena doa itu no. Kok sholat Pak Hulu? Iya, saya ingin surga. Benar, tidak salah, benar itu Pak. Benar, tidak salah. Karena memang oleh Rasulullah itu kan diberitahu. Barang siapa sholat sekian pahalanya sekian. Itu berarti kan kalau ada orang sholat mengharapkan itu tidak salah. Kalau sudah menyuruh kan begitu. Barang siapa tidak sholat maka nanti dibakar. Berarti itu kan sudah takut, sudah diberita takut harus turun ke neraka kan begitu. Tapi itu ikhlas yang ketiga. Salah tidak salah, tidak betul tidak salah. Tapi lebih tinggi yang tadi yang kedua itu. Jadi kita ini nyembah Allah. Kenapa sholat Pak Muhyiddin? Saya takut dibakar. Tidak salah. Hanya saja tingkatannya ada di urutan nomor 3. Oleh karena itu, kalau kita kembali ke ini, makanya puasa Rajab nanti, mari kita puasa sudah. Lillahi ta'ala, tidak usah melirik pahala ini, pahala itu. Yang penting itu sudah masyru' secara mutlak, secara umum. Puasa Rajab itu masyru' menurut kandungan isi Al-Quran tadi. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atul hurum. Sebagian dari nomor itu adalah
bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di bulan Rajab. Makanya Rasulullah itu kalau sudah hampir masuk bulan Rajab bilang begini, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa beliau. Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami ini di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ini jangan dicabut sebelum bulan Ramadan supaya bisa mengikuti puasa Ramadan. Ini doa ini dibaca sampean setelah salat walaupun hanya pendek. Allahumma barik la li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini buat wiridan. Insyaallah kalau ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam bulan Sya'ban barokah, dalam bulan Rajab barokah, dan kita menuju bulan Ramadan insyaallah bisa puasa nanti. Amin. Allahumma amin ya. Kemudian di sini ada juga hadis yang saya baca lagi biar sampean ini ada pengalaman ya. Di kitab yang Ibnu Hajar ini tulis, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an siapa namanya? An Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syahra Rajab syahrun 'azim." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan yang agung. Man shoma minhu yawman kataballahu lahu shawma alfi sanatin. Barang siapa puasa satu hari saja di bulan Rajab, maka Allah mencatat baginya pahala seperti orang yang puasa 1000 tahun. Ini hadis, catatannya di sini wa huwa hadisun maudhu'un. Ini adalah hadis palsu. Hadis buatan. Dari isinya saja saya sudah creaming ini, Pak. Creaming, saya gemetar kulit ini kalau mendengarkan ini. Puasa satu hari sama dengan puasa 1000 tahun. Ya. Kemudian terusannya, wa man shoma minhu yawmain kataba kutiba lahu shamu alfi sanatin. Wa man shoma minhu yawmain kutiba lahu shamu alfi sanatin. Barang siapa puasa 2 hari di Rajab, maka dia dicatat sama dengan puasa 2000 tahun. Griming kan? Jadi hal-hal seperti ini yang tidak ada kaitannya dengan masalah fadilah Rajab. Maka oleh karena itu hadis ini adalah hadis maudhu atau hadis buatan atau hadis palsu, palsu, tidak asli. Di mana nanti orang yang buat-buatan seperti ini tempatnya di neraka. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa secara sengaja bohong kepada saya, buat hadis palsu, maka dia nanti disuruh tinggal, disuruh menikmati dan merasakan neraka jahanam. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Makanya kita hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ketika kita mengeluarkan hadis, harus kita cek dulu kalau memang hadis itu tidak dikeluarkan atau tidak diamalkan oleh pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama salaf kita yang memang mereka itu berkompeten dalam masalah hadis ini. Makanya kita hati-hati. Kalau sudah ulama-ulama kita melakukan itu dan mengamalkan hadis-hadis itu seperti ulama-ulama terdahulu yang berkompeten dalam masalah ini, seperti
seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar dan imam yang lain, sudah kita makmum saja ke sana. Kita makmum saja. Seperti kitab-kitab kita yang ada di depan kita yang dibaca di pondok-pondok pesantren, itu sudah ditulis oleh ulama-ulama kita dan itu sudah difilter insyaallah. Jadi apa yang ditulis oleh ulama kita tentang masalah bahasan masalah Rajab dan yang lain, mungkin kita sudah percaya kepada mereka, kepada ulama-ulama kita, dan kita taslim saja. Tidak usah berkomentar yang miring-miring seperti ulama-ulama yang memang kurang kerjaan kayaknya begitu. Tapi kalau kita bandingkan Pak ya, ulama-ulama kita yang dulu, yang alim-alim itu, yang nulis kitab, kemudian yang ngeritik sekarang itu mungkin ilmunya sedikit, mungkin ilmunya tidak banyak, tapi ngeritik mereka ulama kita yang terdahulu, ya sudah tidak usah didengar. Ulama-ulama kita terdahulu sudah alim-alim, soleh-soleh, mereka betul-betul kompeten dalam ilmunya ini. Kemudian yang ngeritik sekarang ini mungkin baca kitab saja gak kena, gak benar, baca ibarat-ibarat bahasa Arab juga tidak baik, tapi ngeritik ulama dahulu. Di mana itu? Langit dengan bumi jauh. Ya. Nah, kemudian ini juga ada hadis yang menjelaskan yang menjelaskan tentang Rajab ini. Ini juga hadis maudhu, ya, hadis buatan. Hadis buatan. Hadis palsu. Hadis palsu ini. Hadis Rajab min Ashuril Hurum wa ayyamuhu maktubatun ala bis-sama'i sadisah. Wa idza shama ar-rajulu yawman wujida shamuhu bi taqwallah, nataqal babu wa nataqal yawm fa qala ya rabbi ighfir lahu. Wa idza lam yutimma shamahu bi taqwallah lam yastaghfir lahu. Jadi kalau dia puasa isinya hadis ini, ya, maka pintu langit itu ngomong, nataqal bab, pintunya ngomong, ya rabbi ighfir lahu katanya. Jadi memang isinya hadis-hadis palsu ini buat gemetar, ya, buat keliling bulu roma ini. Seterusnya juga ada hadis yang mengatakan tentang fadilah Rajab ini, tapi ini hadis, ya, tidak dhaif, tidak maudhu, ya. Insyaallah ini paling dhaif, ya. Ini man shoma Ramadan, man shoma Rajab, man shoma min Rajab yawman imanan wa ihtisaban istawjaba ridwanallahil akbar. Barang siapa puasa dari bulan Rajab satu hari saja, imanan, didorong karena iman, ihtisaban dan mengharapkan pahala Allah, maka dia berhak mendapat ridhonya Allah yang akbar. Tapi di sini dikomentari oleh Ibnu Hajar, wa huwa matnun la aslala. Hadis itu adalah sebuah matan yang tidak ada asalnya, artinya palsu. Ikhtalaqahu Abul Barakat As-Saqati, yang dibuat oleh Abul Barakat As-Saqati. Wa raqqaba lahu isnadan, dan dia menyusun sanad-sanad yang palsu. Jadi banyak sekali Pak hadis-hadis yang seperti itu. Alhamdulillah, mungkin sudah cukup barangkali. Saya kira sudah cukup, dan saya kira percaya bahwa dalil umum dan nas secara isyarat, secara isyarat sudah jelas tadi itu, inna iddatas syuhuri indal sahran fi kitabillah, di antara iddatul hurum sahrullahil hurum, itu sudah masuk Rajab di situ. Dan Rasulullah sudah memerintahkan kepada sahabat untuk berpuasa di bulan Rajab itu. Namun jumlahnya Rasulullah tidak menentukan. Artinya siapa saja yang puasa, yang kuat 5 hari, 7 hari,
terserah. Fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah menurut kemampuan kalian. Insyaallah saya kira sudah cukup. Jadi intinya kesimpulannya bahwa puasa Rajab itu adalah masyru', disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara puasa secara umum itu tidak melanggar, bahkan itu disunnahkan dan dihimbau oleh Rasulullah SAW. Namun pahala-pahala yang dirinci secara gini gitu itulah yang masih banyak perdebatan di kalangan ulama. Mungkin sudah cukup karena waktunya sudah 1 jam waktu penyampaian. 1 jam ya, cukup 1 jam ya. Terima kasih. Mungkin bisa disambung dengan apa bincang-bincang gitu, ada usah apa namanya bahas-bahas, tapi bincang-bincang saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi tentang bulan Rajab oleh beliau di Masuk. Barangkali dari para jemaah ada yang disampaikan oleh peserta, baik berkaitan dengan Rajab atau bulan Rajab atau bagaimana kira-kira langsung hari. Selangkong ini sudah tetap saya nyari benar. Dan selangkong Februari kaitannya dengan bulan Rajab. Nah, kenapa? Ya alhamdulillah yang dibahas itu karena menghadapi bulan Rajab. Kita selaku umat Islam warga Al-Ikhlas biar nanti di ke depan itu tidak ragu lagi itu melaksanakan ibadah bagi ibadah seperti sholat atau sunat apalagi puasa. Kita sudah banyak mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Pak Yai hanya dengan doa, pasan, maudu semuanya. Ya, ternyata itu hatinya banyak yang maudu atau yang doa. Tapi dalam pengamalan di bulan Rajab, insya Allah saya yakin dengan ridho Allah mungkin pahalanya itu lebih besar lebih murni di bawahnya bulan Ramadan gitu. Artinya kita tidak, ya kalau dosa mungkin tidak dosa. Tinggal kami nanti di bulan Rajab itu memang dimaksimalkan untuk ibadah puasa walaupun 1 hari katanya Kiwari tadi. Ya kita insya Allah masalah pahala 2.000, 3.000 yang terserah Allah Ta'ala lah, dikasih pahala tidak dikasih pahala. Yang penting kita puasanya memang betul-betul insya Allah cepat mendapatkan ridho di Allah Ta'ala. Makanya dengan doa tadi Allahumma barik di Robi Rajab wa Sa'ban wa Balina Ramadan. Mungkin dalam 3 bulan kali itu Februari memang ada amalan-amalan yang memang betul-betul diturunkan oleh Allah di bulan-bulan tertentu itu. Makanya kepada kita semuanya warga Al-Ikhlas, mari sempatkan walaupun 1 hari. Walaupun 1 hari di bulan Rajab itu kita puasa. Siapa tahu Pak bisa kenapa? Caca bahas pahala kan akan ditaiklah. Siapa tahu nanti ibadahnya itu mendapatkan ridho yang memenuhi dosa-dosa yang kemarin. Itu maksud kami ya. Mungkin ini dalam 1 bulan ini kemudian masih ada bulan Rajabnya ya. Panjenengan ini nanti karena sekarang sudah masuk ke Jumadil Tsani, Jumadil Akhir di awal. Mungkin nanti berikutnya masih ada bulan Rajabnya. Ya mungkin nanti sampai tuntaskan Februari di bulan Rajab itu nanti sebelum masuk ke bulan Ramadan. Dan kita ini berpuasa beribadah betul-betul ya tidak ragu lagi lah, Jadi otomatis nanti walaupun 1 hari tapi ada Februari, ada orang berpuasa sampai 27 hari. Kalau 1 bulan dipenuhi itu tidak boleh. Tapi ya sehingga dipotong sampai 27 hari. Ini mungkin yang 27 hari kan itu Februari walaupun sebentar itu mohon penjelasan. Yaitu kata Imam Syafi'i, ya memang di sini ada hadisnya. Naha Rasulullah SAW Ibn Abbas qala Rasulullah naha Ibn Abbas qala naha Rasulullah SAW an sabr Rajab kulli. Itu ada hadisnya. Naha Rasulullah SAW, Rasulullah melarang dari puasa Rajab kullihi seluruhnya. Ya, seluruhnya. Jadi kalau sebagian tidak sampai utuh 1 bulan, orang 1 hari, 2 hari itu boleh. Karena itu tadi saya jelaskan takut bernama tasabbuh, menyerupai bulan Ramadan gitu.
yang buahnya sekali hampir 1 bulan hanya di bulan Sya'ban. Itu Rasulullah itu. Di Rajab juga puasa, tapi lebih banyak dia puasa di bulan Sya'bannya itu. Ya, kecuali bulan Ramadan memang 1 bulan penuh kan begitu. Wilayahnya jangan sampai sama dengan bulan Ramadan supaya tidak tersebut. Puasa yang sangat baik kata Rasulullah SAW, khairus shaum siyamu Daud. Khairus shaumi siyamu Daud. Sebaik-baik puasa itu adalah puasanya Nabi Allah Daud alaihissalam. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. 1 hari puasa, tidak puasa 1 hari. Sekarang puasa, besok puasa, lusa ada puasa, besok lagi puasa, terus di selat-selat begitu. 1 hari puasa atau tidak, terus begitu. Jadi intinya dalam 1 bulan beliau alaihissalam puasa setengah bulan. Setiap 1 bulannya setengah bulan puasa. Itu Nabi Allah Daud alaihissalam. Kalau Rasulullah memujinya, khairus shaum, khairus siyam siyamu Daud, yuftiru yauman wa yasumu yauman. Silakan barangkali ada yang mau begitu. Pak Bulu ada tetangga saya di rumah itu sudah sepuh, istrinya sudah tua, cuman terus berpuasa, kecuali puasa yang tidak dibolehkan. Jadi hampir setahun itu puasa terus, cuman yang diharapkan itu tidak puasa seperti di Basri dan sebagainya, hari raya dan memang tidak puasa. Setelah itu puasa lagi. Kalau seperti itu gimana? Ya makruh itu. Ya Rasulullah bilang, naha Rasulullah SAW an shaumi rajulih. Jadi dalam 1 bulannya jangan penuh, kurangi 1 atau 2. Makanya yang baik itu kan kalau Rasulullah bilang khairus siyam siyamu Daud, tidak untuk 1 bulan. Mungkin karena mungkin ada amalan atau 1 tahun seperti itu. Itu makruh. 1 bulan penuh itu makruh. Berdasarkan hadis tadi. Takut menyamai Ramadan ini. Kemudian kita ini juga kan ada hak juga. Badan kita ada hak. Makanya ada orang yang memang bilang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, saya ini tidak akan tidur ibadah terus. Saya ini tidak akan makan, mau puasa terus. Saya ini tidak akan tidur, tidak akan begitu terus-terus. Rasulullah bilang, inna li aynaika haqqan, wa inna li badanika haqqan, wa inna li iyalika haqqan. Kata Rasulullah, sesungguhnya mata kamu itu punya hak. Suruh tidur pada waktu tidur, punya hak mata itu. Walaupun kamu kuat ya mau tidur pada waktu tidur. Jangan sampai tidak tidur sama sekali, tidak boleh ya. Karena nanti kalau sudah tidak tidur, maka itu pasti ada efek samping nanti. Mungkin ke kesehatan jiwa, otak, kesehatan badan, fisik, ke keluarga juga. Wa inna li iyalika haqqan. Keluarga itu punya hak untuk tidur sama suami, untuk kumpul-kumpul, ngomong-ngomong, rombong-rombong, begitu. Makanya tidak boleh, makanya tadi makruh untuk digunakan terus puasa begitu, tidak boleh. Apalagi dia punya suami. Kalau tidak boleh dengan suaminya puasa sunnah, tidak boleh. Haram Pak. Orang punya istri puasa sunnah itu tidak boleh. Kalau memang tidak diizini oleh suaminya. Istri tidak boleh puasa kalau tidak diizini suaminya. Puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan tidak, walaupun tidak diizini. Jangan puasa kamu nanti saya perlu
barusan Kiai membahas itu saya ingat Kiai. Ada teman saya tanya sama saya, belum, saya mau tanya, saya ini pendidikan di Jakarta sana 7 bulan. Bulan ketiga saya tidak kuat, saya harus pulang. Gitu, Kiai. Saya harus pulang, saya harus tidur sama istri saya. Saya kemudian saya pulang, dikasih waktu saya. Hanya saya ketemu istri saya hanya 1 jam. Pas bulan Ramadan. Gimana hukumnya saya tidur sama istri saya? Setelah 1 jam saya kembali. Gimana ya? Siang. Dia hanya 1 jam siang. Kata 1 jam siang. Setelah itu sudah kembali. Makanya itu saya tidak bisa jawab ya. Pada tidak bisa jawab saya. Karena Ramadan. Iya itu kan waktu puasa, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak kuat ya. Sudah 3 bulan izin komandannya terus diizinkan. Tidak kuat ya makan saja nanti dikontrol tapi dosa. Mungkin pada hati saya yang membolehkan. Tidak boleh. Tetap dosa tapi dikodok ya. Iya. Tapi barangkali dosa tidak terlalu banyak ya. Atau begini Ki Buri. Betul. Pak Ulu betul. Terpaksa sudah Kalau membayarkan dengan itu. Dikasih waktu 1 jam. Ya. Pokoknya ini terpaksa sudah pulang waktu siang. Kepala sudah mir semua. 3 bulan sudah. Ya, sehingga harus melaksanakan budaya. Kan ada artinya ada kriteria-kriterianya. Apa tetap 2 bulan kita ngaji? Memberikan puasa berapa? Kalau dibatalkan dengan itu. Kalau dibatalkan dengan air tidak. Oh gitu ya. Makanya ada santri itu nggak pintar. Minum dulu. Jadi orang puasa kalau dibatalkan dengan jima itu, ini yang kena denda 2 bulan puasa. Kalau dibatalkan dengan jajan jadi kue, makan ini dulu, minum kemudian situ, tidak apa-apa. Tapi kan arahnya tetap ke sana Kiai. Iya, makanya ini fikih, makanya fikih. Ngakali hukum ini ya. Ngakali Fikih hukum itu kan bisa dipolarisasi. Walaupun nanti dalam hakikatnya itu tetap Allah itu diakalin gitu. Satu hari ya. Iya. 1 hari saja puasa, tapi dengan catatan batalnya harus dengan lain itu. Atau memang dari malam tidak niat puasa ya sudah. Dari malam sudah ada niat puasa. Saya ada puasa besok karena saya ingin besok dengan ingin bermain dengan istri. Saya besok ada puasa, sudah ada sahur, sudah niat ya sudah. Tidak kena apa-apa. Cuma wajib qadha saja. Iya. Cuma wajib qadha. Ini nyambung Kiai dengan ini belum tuntas. Tidak. Jangan-jangan ini sendiri. Ini saya jawab. Saya bisa jawab. Ya. Tidak bisa jawab pada berita. Ya sudah kalau nggak bisa jangan jawab. Kalau jawab lah. Sebab baik jawab itu ya tidak tahu itu yang. Kalau bincang-bincang ini kan lama ada apa-apa namanya bincang-bincang. Yang penting sampai ada capek. Yang penting bincang-bincang masuk akal ya. Iya. Ada manfaatnya lah. Pirudin, karena apa sih nak? Iya nggak sekolah nih guys. Selain Cukup ya? Tanya ke Oh, kaitannya dengan puasa sunnah. Terus terang seperti saya ini boleh dikatakan awam ya. Yang sering kita lakukan puasa sunnah Senin Kamis, terus puasa sunnah pertengahan bulan. Puasa sunnah seperti itu apa memang dianjurkan oleh Nabi dan Nabi pernah melaksanakan apa enggak? Ya, Puasa apa itu? puasa sunnah Senin Kamis, terus puasa sunnah pertengahan bulan, jam bulannya itu 3 hari. Tadi kan saya sudah bilang Rasulullah berpesan kepada Abu Hurairah. Pertama, jangan kamu tidur sebelum sholat witir. Yang kedua, kamu puasa tiap bulan 3 hari.
disyariatkan gitu. Kemudian yang kedua itu puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kamis itu yang masyru'. Nabi SAW puasa Senin Kamis. Jadi Nabi itu Senin puasa, Senin hari Kamis puasa. Ditanya oleh sahabat Rasul, kenapa sampean kok puasa hari Senin? Ya, saya puasa hari Senin ini karena pertama saya dilahirkan hari Senin. Makanya saya isinya menghormat kelahiran saya. Artinya bermaulid beliau. Makanya hadis inilah sahih Muslim yang dibuat ajuan oleh para ulama yang mengatakan maulid itu masyru' tidak bid'ah. Hadisnya ini hadis sahih Muslim. Kata beliau bermaulid, tapi maulid itu bukan dengan ini, tapi dengan puasa. Saya puasa hari Senin itu karena hari Senin itu saya dilahirkan, maka saya menghormat hari kelahiran saya dan mengingat-ingat kelahiran saya dengan puasa. Ini hadis sahih. Terus kemudian tahu bagaimana lagi kalau dia tidak disebut bermaulid dan begitu. Makanya kita bermaulid itu dasarnya ini, mengingat-ingat kelahiran Nabi, mentakdim kelahiran Nabi dengan bentuk sedekah, dengan bentuk bacaan salawat, dengan bentuk sholat, dengan bentuk apapun, yang penting kebaikan-kebaikan dalam mengingatnya. Kalau Abu Lahab bermaulid dengan memerdekakan budaknya namanya Suwaibah. Bermaulid Abu Lahab itu. Jadi Nabi baru lahir, dia sudah maulid. Karena dapat kabar bahwa Siti Aminah lahir laki-laki, maka langsung budak yang beri kabar itu langsung, kamu sekarang juga merdeka, bukan budak lagi, karena kamu bawa kabar baik. Bermaulid itu namanya. Makanya ketika Abu Lahab itu meninggal, ada salah satu pemilihnya yang mimpi. Kata satu riwayat, Sayyidina Abbas yang mimpi saudaranya. Ditanya, bagaimana kamu sekarang? Wah, saya ini sekarang dalam neraka. Kata Abu Lahab itu, hanya saja saya setiap hari Senin bisa minum air normal, bisa minum air biasa. Kenapa? Karena saya memerdekakan budak saya pada kelahiran Muhammad. Dari mana dapat air kamu? Dari jari-jari saya ini. Setiap hari Senin keluar air, saya minum dari sini. Padahal orang neraka itu kalau minum, mau minta minum, langsung dikasih oleh malaikat. Tapi airnya apa? Air yang sangat panas, yang sudah digodok bertahun-tahun. Kemudian yang sangat baunya bukan main. Seandainya satu tetes saja netes ke bumi, maka orang di bumi ini akan semaput semua dari baunya. Ini minumnya orang neraka. Jadi kalau minta minum langsung dikasih, Pak. Dan ditawar-tawar, Pak. Tapi minumnya yaitu air yang sangat panas, begitu masuk ke perut, langsung putus perutnya ini. Kemudian baunya bukan main. Itu minumnya neraka. Abu Lahab tidak minum ini. Hanya minum satu kali 1 minggu katanya dalam mimpinya itu. Diceritakan dalam Sahih Bukhari, ini hadis sahih juga. Ya. Kenapa? Gara-gara dia bermaulid, memberikan budaknya. Akan yang hari Senin kayak karena hari kelahiran, kalau hari Kamis kayak. Hari Kamis itu karena menghadapi Jumat. Menghadapi Jumat, di mana Jumat itu adalah malam istimewa dan hari istimewa. Jadi beliau siap-siap untuk menyambut hari Jumat. Ya. Dan juga hari Senin itu kata Rasulullah 2 sebabnya. Satu karena saya dilahirkan, yang kedua ayat pertama turun itu pada hari Senin. Ada dasarnya. Ya. Kemudian juga hari Kamis itu amal mingguan dinaikkan. Amal mingguan diangkat ke langit. Jadi amal itu ada amal mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Kalau tahunan tiap nisfu Sya'ban. Kalau mingguan hari Kamis. 1
Ya, ada lagi. Pertengahan bulan ya Pak Kiai, yang puasa pertengahan bulan. Ya sudah puasa saja. Tadi itu ya. Hadisnya pertengahan bulan, akhir bulan, awal bulan. Ada hadisnya. Gitu. Ya itu tadi itu. Jadi Rasulullah pesan kepada Abu Hurairah, kamu jangan tidur sebelum sholat witir. Yang kedua, kamu puasa tiap bulan 3 hari. Di awal bulan, di pertengahan bulan, di akhir bulan. Kalau tidak puasa di pertengahan bulan saja, yaitu 13, 12, 14, 15, yang disebut dengan ayyamul bid, hari putih. Karena waktunya bulan itu bersinar, disebut hari putih itu. Yang ketiga pesannya, jangan kamu pernah tinggal sholat duha, walaupun 2 rakaat. Itu pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Makanya saya kalau witir saya melakukan sebelum tidur, karena ingat kepada wasiatnya Rasulullah. Tapi nanti kalau sudah bangun jam 3:30 bangun ya tahajud apa ya. Artinya tidak menjadi soal masalah akhir sholat tidak ganjil, bukan beda apa-apa, itu hanya afdaliyah ya. Jadi boleh-boleh saja kita melakukan witir sebelum tidur, setelah tidur nanti bangun lagi sebelum subuh, kemudian tahajud, tidak ada masalah, boleh-boleh saja, tidak ada halangan ya. Jadi witirnya kena, tahajudnya kan kena gitu. Jadi Pak. Ada lagi yang di utara, Kiker sekoni Pak. Pak Haji. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin salatan tabtahu biha al-qulub wa takshifu biha anna kullal humum wal kurub wa tawfiru biha anna kullal sayyi'at wal munkarat wal mukhalafat wal dalalat wal atharat wal hafawat wal khataya wal dhunub wa tasru biha anna kullal masa'ib wal uyub wa tuyassiru biha anna kullal syada'idi wasu'um birahmatika ya Allah ya Allamul ghuyub. Allahumma iftah alaina wa ala awladina wa banatina wa dhurriyyatina wa talamidatina kullahum futuhal arifin wa faqihna wa faqihum fid din wa ij'alna wa ij'alna ibadika salihin wa ibadika al-muttaqin wa ibadika al-mukhlisin wa ibadika al-muta'allimin wa ibadika al-mu'allimin وعبادك المجتهدين المجاهدين لإعلاء كلمتك يا الله يا رحمن يا رحيم في لطف وابتد وعافية ظاهر وباطنا يا رب العالمين. اللهم ألهمنا علما نفقه به أمامك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار واحشرنا في زمرة الأبرار وأحينا حياة الأبرار وتوفنا وفاة الأبرار ومع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد النبي المختار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله بحرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.